Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kesabaran dalam ujian menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib memberikan pemahaman mendalam tentang kesabaran, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup. Beliau menegaskan bahwa kesabaran bukan sekadar menahan diri dari keluhan, tetapi merupakan kondisi spiritual yang mencerminkan ketundukan total seorang hamba kepada Allah. Kesabaran yang sejati menuntut keteguhan hati dalam menghadapi setiap ujian, tanpa kehilangan keyakinan akan kebijaksanaan dan kasih sayang Allah. Kesabaran, sabar, dalam menghadapi ujian merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran tasawuf yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib. Menurut beliau, kesabaran bukan sekadar menahan diri dari keluhan, melainkan sebuah kondisi spiritual yang menunjukkan keteguhan hati dalam menerima dan menjalani ketentuan Allah. Kesabaran menjadi ukuran sejauh mana seorang hamba benar-benar bersandar kepada Allah dan memahami bahwa setiap ujian adalah bagian dari rencananya yang penuh hikmah. 1. Makna sabar yang sejati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa sabar bukan hanya tentang menahan diri dari mengeluh, tetapi juga tentang tetap berada dalam ketaatan kepada Allah meskipun menghadapi berbagai kesulitan. Ada beberapa aspek dalam kesabaran yang harus dipahami. 1. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Tetap menjalankan perintah Allah meskipun terasa berat. Misalnya tetap sholat dalam kondisi sakit atau tetap bersedekah saat berada dalam keterbatasan. 2. Sabar dalam menjauhi maksiat. Menahan diri dari larangan Allah, seperti tidak membalas kezaliman dengan kezaliman atau menahan diri dari amarah yang dapat menjerumuskan ke dalam dosa. 3. Sabar dalam menerima ketentuan Allah, menerima segala bentuk ujian dengan lapang dada, tanpa menyalahkan takdir atau mempertanyakan keadilan Allah. Beliau menekankan bahwa orang yang benar-benar sabar akan selalu melihat ujian sebagai jalan menuju kedekatan dengan Allah, bukan sebagai hukuman atau penderitaan semata. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa sabar yang sejati bukan hanya sekadar menahan diri dari keluhan atau menerima keadaan dengan pasrah, tetapi merupakan keteguhan hati dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, serta menerima segala ketentuannya dengan penuh keyakinan dan keridaan. Beliau menegaskan bahwa kesabaran bukanlah sikap pasif atau menyerah begitu saja terhadap keadaan, melainkan suatu kondisi spiritual yang tinggi yang mencerminkan kekuatan iman seseorang. Kesabaran sejati adalah bentuk keyakinan penuh kepada Allah yang membuat seorang hamba tidak tergoyahkan oleh ujian, cobaan, atau godaan dunia. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sabar berasal dari hati yang memiliki keyakinan kokoh kepada Allah. Seorang hamba yang sabar tidak sekadar bertahan dalam kesulitan, tetapi ia juga menjalani kehidupan dengan tetap berpegang teguh kepada Allah. Beliau membagi hakikat sabar ke dalam beberapa aspek utama. A. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Sabar ini mengacu pada keteguhan hati dalam menjalankan perintah Allah, meskipun dalam kondisi yang sulit. Contohnya, tetap melaksanakan sholat meskipun dalam keadaan lelah atau sibuk. Terus beribadah kepada Allah meskipun banyak godaan dunia yang menghalangi. Berusaha menjaga akhlak dan perilaku meskipun lingkungan sekitar penuh dengan kemaksiatan. Orang yang memiliki kesabaran dalam ketaatan tidak akan meninggalkan ibadah hanya karena merasa malas atau menghadapi kesulitan. Ia memahami bahwa ketaatan adalah jalan menuju Allah, dan setiap perjuangan dalam beribadah akan dibalas dengan pahala besar. BB. Sabar dalam menjauhi maksiat. Bagian ini menekankan pentingnya menahan diri dari perbuatan dosa, meskipun godaan dan dorongan hawa nafsu sangat kuat. Contohnya, menahan diri dari berbohong atau berkata kasar meskipun dalam keadaan marah. Tidak terjerumus ke dalam perbuatan haram, meskipun memiliki kesempatan dan dorongan kuat. Mengendalikan diri dari sifat iri, dengki, dan hasad.
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa setan selalu berusaha menggoda manusia agar terjerumus ke dalam maksiat. Oleh karena itu, kesabaran dalam menjauhi larangan Allah adalah bentuk jihad terbesar, di mana seorang hamba berjuang melawan hawa nafsunya demi meraih ridha Allah. C. Sabar dalam menghadapi ujian dan takdir Allah. Sabar dalam menerima ketetapan Allah adalah puncak dari keyakinan seorang hamba terhadapnya. Ini mencakup tidak mengeluh atau marah terhadap ujian yang menimpa, tetap yakin bahwa segala cobaan adalah bagian dari rencana Allah yang lebih baik, menghadapi setiap kesulitan dengan hati yang lapang dan penuh keikhlasan. Seorang mukmin yang memiliki kesabaran dalam menghadapi ujian tidak akan terguncang oleh cobaan dunia, karena ia memahami bahwa ujian adalah sarana Allah untuk membersihkan hati dan mengangkat derajatnya. 2. Makna sabar dalam ujian. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa kesabaran dalam ujian adalah bentuk penerimaan terhadap ketetapan Allah tanpa merasa gelisah atau protes. Beliau mengatakan bahwa seseorang yang benar-benar sabar akan tetap teguh dalam ketaatan dan tidak membiarkan ujian menggoyahkan keimanannya. Kesabaran memiliki 3 dimensi utama. A. Sabar dalam ketaatan. Tetap teguh dalam menjalankan perintah Allah meskipun terasa sulit. B. Sabar dalam menjauhi maksiat, menahan diri dari godaan dosa walaupun hawa nafsu menginginkannya. C. Sabar dalam menghadapi musibah, tidak mengeluh atas takdir yang menimpa, dan tetap yakin bahwa semua yang terjadi berasal dari kebijaksanaan Allah. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dalam kitab Futuh Al-Ghaib, sabar dalam ujian adalah sikap menerima ketetapan Allah dengan lapang dada, tanpa keluhan, serta tetap teguh dalam keimanan dan ketaatan kepadanya. Sabar bukan hanya bertahan dalam menghadapi kesulitan, tetapi juga menahan diri dari keluh kesah, berprasangka baik kepada Allah, dan terus berusaha memperbaiki keadaan dengan tetap bersandar kepadanya. 3 tingkatan sabar dalam ujian. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa kesabaran dalam menghadapi ujian memiliki beberapa tingkatan. A. Sabar dalam menahan diri dari keluh kesah. Seorang hamba yang sabar tidak mengeluhkan penderitaannya kepada makhluk. Ia hanya mengadu kepada Allah, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ayyub alaihissalam yang berkata, "Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Quran Surah Al-Anbiya 83. Keluhan kepada Allah dalam bentuk doa dan munajat diperbolehkan, tetapi tidak dalam bentuk protes terhadap takdirnya. B. Sabar dalam tetap beribadah dan tidak meninggalkan ketaatan. Banyak orang yang ketika diuji justru lalai dari ibadah dan menjauhi ketaatan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan bahwa seorang mukmin yang sejati tidak akan meninggalkan ibadahnya dalam keadaan apapun. Ia akan tetap melaksanakan salat, berzikir, dan bersedekah meskipun dalam kesulitan. Bahkan, ujian seharusnya semakin mendekatkannya kepada Allah, bukan menjauhkannya. C. Sabar dalam ridha terhadap ketetapan Allah. Ini adalah tingkatan sabar tertinggi, di mana seseorang bukan hanya menerima ujian dengan lapang dada, tetapi juga ridha dan meyakini bahwa semua yang terjadi adalah yang terbaik untuknya. Ia memahami bahwa musibah yang menimpanya adalah cara Allah membersihkan dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya. Sabar dalam ujian bukan sekadar menahan diri dari mengeluh, tetapi juga menjaga ketaatan kepada Allah dan ridha terhadap ketetapannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa kesabaran yang sejati akan membawa seorang mukmin kepada ketenangan hati, penghapusan dosa, dan kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah. Oleh karena itu, seorang mukmin hendaknya menjadikan kesabaran sebagai pegangan hidup, agar setiap ujian yang dihadapinya menjadi jalan menuju keberkahan dan kedekatan dengan Allah. Ketiga, ujian sebagai bentuk kasih sayang Allah. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, salah satu kesalahan manusia adalah mengira bahwa ujian adalah bentuk kemurkaan Allah, padahal justru sebaliknya. Ujian adalah tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Dalam Futuh Al-Ghaib, beliau menjelaskan bahwa Allah menguji hambanya bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menghapus dosa, membersihkan hati, dan mengangkat derajatnya. Beliau mengutip hadits Nabi yang menyebutkan bahwa bahkan duri yang menusuk seorang mukmin dapat menjadi penghapus dosa-dosanya.
Ini berarti bahwa setiap kesulitan yang dihadapi seorang mukmin adalah bentuk penyucian jiwa yang akan membuatnya lebih dekat kepada Allah. Ujian juga berfungsi sebagai cermin bagi hati, di mana seorang mukmin bisa melihat sejauh mana keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah. Jika seseorang tetap teguh dalam kesabaran, itu menunjukkan bahwa imannya kuat. Sebaliknya, jika seseorang mudah mengeluh dan marah terhadap takdir, itu berarti imannya masih lemah. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa ujian bukanlah tanda kemurkaan Allah, melainkan justru bentuk kasih sayangnya kepada hambanya yang beriman. Ujian adalah bagian dari tarbiyah ilahiyah, pendidikan ilahi, yang bertujuan untuk menyucikan hati, memperkuat keimanan, dan mendekatkan seorang hamba kepadanya. Ujian sebagai sarana penyucian dan penghapusan dosa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa manusia seringkali terjerumus dalam kelalaian, dosa, dan kesalahan, baik yang disadari maupun tidak. Maka Allah menguji mereka dengan berbagai kesulitan sebagai bentuk kasih sayangnya, agar mereka tersadar, bertaubat, dan kembali kepada jalan yang lurus. Dalam hal ini, ujian berfungsi sebagai penyucian hati dan penghapusan dosa sebagaimana api yang membakar kotoran pada emas agar semakin murni. Beliau berkata, "Wahai manusia, janganlah engkau mengeluh ketika ujian menimpamu, sebab itu adalah obat dari Tuhanmu. Seperti halnya seorang dokter yang memberikan obat pahit kepada pasiennya demi kesembuhan mereka. Demikian pula Allah menimpakan ujian agar engkau bersih dari dosa-dosamu." B. Ujian mengangkat derajat dan membentuk keikhlasan. Selain sebagai penyucian, ujian juga merupakan bentuk kasih sayang Allah untuk mengangkat derajat seorang hamba. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa semakin besar keimanan seseorang, semakin besar pula ujiannya. Hal ini sebagaimana terjadi pada para nabi dan wali Allah yang mengalami cobaan berat demi mencapai makam, tingkatan spiritual yang lebih tinggi. Dalam kitabnya, beliau mengingatkan bahwa kesabaran dalam ujian adalah tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Allah menguji para kekasihnya dengan berbagai cobaan untuk mengokohkan hati mereka, mengajarkan keikhlasan, dan menjadikan mereka contoh bagi manusia lainnya. Seorang hamba yang sabar dalam ujian berarti telah menerima kasih sayangnya. Ujian juga mengajarkan keikhlasan dalam ibadah. Banyak orang yang beribadah karena mengharapkan nikmat dunia, tetapi ketika diuji, barulah tampak siapa yang benar-benar ikhlas beribadah hanya karena Allah. Oleh karena itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan pentingnya beribadah tanpa pamrih, tidak tergantung pada keadaan senang atau sulit. C. Ujian sebagai jalan menuju ketawakalan dan penyerahan diri kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa salah satu tanda kasih sayang Allah dalam ujian adalah mengajarkan hambanya untuk bertawakal, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Ketika seseorang diuji dengan kesulitan, ia akan menyadari keterbatasannya sebagai makhluk dan semakin bergantung hanya kepada Allah. Beliau berkata, "Jika engkau ingin berada dalam naungan kasih sayang Allah, maka bertawakallah kepadanya dalam segala keadaan. Janganlah hatimu bergantung kepada makhluk atau dunia, tetapi gantungkanlah hanya kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu." Dengan ujian, Allah mengajarkan hambanya untuk meninggalkan ketergantungan pada dunia dan menyerahkan seluruh urusan hanya kepadanya. Orang yang mencapai derajat ini akan merasakan ketenangan dalam setiap ujian, karena ia tahu bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah dan pasti mengandung hikmah yang terbaik. D. Ujian sebagai pengingat agar tidak terlena dengan dunia. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kasih sayang Allah juga tampak dalam ujian yang mencegah seseorang dari kelalaian dunia. Banyak orang yang sibuk mengejar kenikmatan duniawi hingga lupa kepada Allah. Maka Allah mengujinya agar ia kembali sadar bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Beliau berkata, "Jika engkau tidak diuji, bisa jadi hatimu akan semakin keras. Cintamu kepada dunia akan semakin kuat, dan engkau akan melupakan Tuhanmu. Maka bersyukurlah ketika Allah menimpakan ujian, karena itu tanda bahwa Dia masih memperhatikanmu dan ingin menyelamatkanmu dari kelalaian." Ujian membuat seorang hamba sadar bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada harta, kedudukan, atau kenyamanan dunia, melainkan dalam kedekatan kepada Allah. Ujian adalah bukti cinta Allah. Dari semua penjelasan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, dapat disimpulkan
bahwa ujian adalah bukti nyata kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah tidak menguji seorang hamba kecuali dengan tujuan: 1. Menyucikan dosa-dosanya agar ia kembali dalam keadaan suci. 2. Meninggikan derajatnya di sisi Allah dan menjadikannya lebih dekat kepadanya. Ketiga, mengajarkan keikhlasan dan ketawakalan agar hatinya tidak bergantung pada dunia. Keempat, menghindarkannya dari kelalaian agar ia tidak tenggelam dalam kenikmatan dunia yang fana. Karena itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menasihati agar setiap hamba menerima ujian dengan sabar, ridha, dan bersyukur. Sebab, di balik setiap kesulitan terdapat rahmat yang besar dari Allah. Beliau mengingatkan, jika engkau bersabar dalam ujian, maka engkau akan melihat kasih sayang Allah di baliknya. Jika engkau ridha, maka ujian itu akan menjadi pintu menuju kebahagiaan abadi. Maka jangan pernah mengeluh, karena yang mengujimu adalah Zat yang Maha Penyayang. Keempat, tingkatan kesabaran dalam menghadapi ujian. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan pemahaman mendalam tentang kesabaran dalam menghadapi ujian. Beliau menjelaskan bahwa kesabaran bukan hanya sekadar menahan diri dari keluh kesah, tetapi juga memiliki tingkatan yang berbeda sesuai dengan kondisi hati seseorang dalam menerima ketentuan Allah. Kesabaran dalam menghadapi ujian memiliki beberapa tingkatan, dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi. Tingkatan ini mencerminkan seberapa dekat seseorang dengan Allah dan seberapa dalam ia memahami hikmah di balik ujian. Berikut adalah tingkatan kesabaran menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. A. Sabar karena terpaksa. Tingkatan pertama dari kesabaran adalah kesabaran karena keterpaksaan. Ini adalah tingkat yang paling rendah, di mana seseorang tidak memiliki pilihan lain selain bersabar, meskipun hatinya masih penuh dengan keluh kesah dan kegelisahan. Ciri-ciri orang yang berada di tingkatan ini: merasa berat dan terpaksa menerima ujian. Ada keluhan dalam hati, meskipun tidak diucapkan dengan lisan. Bertahan hanya karena tidak ada pilihan lain. Contoh, seorang yang mengalami musibah besar, seperti kehilangan harta atau orang yang dicintai, tetapi ia tetap melanjutkan hidup karena tidak ada cara lain untuk menghindarinya. Dalam hatinya, ia masih merasa tidak terima dan mempertanyakan ketentuan Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa kesabaran ini belum sempurna karena seseorang masih dikuasai oleh hawa nafsu dan belum sepenuhnya menyerahkan urusan kepada Allah. B. Sabar dengan kerelaan hati. Tingkatan kedua adalah kesabaran yang disertai dengan kerelaan hati. Pada tingkat ini, seseorang tidak hanya menahan diri dari keluhan, tetapi juga menerima ujian dengan hati yang lebih lapang dan ikhlas. Ciri-ciri orang yang berada di tingkatan ini tidak hanya bertahan, tetapi mulai memahami bahwa ujian adalah bagian dari ketentuan Allah. Hatinya tidak lagi mengeluh, tetapi menerima dengan kerelaan, meyakini bahwa ada kebaikan di balik setiap ujian yang diberikan Allah. Contoh, seseorang yang kehilangan pekerjaannya tidak menyalahkan keadaan, tetapi percaya bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik untuknya. Ia tetap berusaha dan menjalani kehidupannya dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan menelantarkan hambanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa kesabaran pada tingkatan ini adalah tanda meningkatnya iman seseorang, karena ia mulai memahami bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari kehendak Allah yang Maha Bijaksana. Sabar dengan rasa cinta kepada Allah. Tingkatan ketiga adalah kesabaran yang disertai dengan rasa cinta kepada Allah dan rasa syukur atas ujian yang diberikan. Pada tahap ini, seseorang tidak hanya menerima ujian dengan ikhlas, tetapi juga merasakan kebahagiaan karena ia melihat ujian sebagai bentuk kasih sayang Allah. Ciri-ciri orang yang berada di tingkatan ini tidak hanya ridha terhadap ujian, tetapi merasa bahagia karena menganggapnya sebagai tanda perhatian Allah. Menganggap ujian sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur atas ujian yang diberikan, karena yakin bahwa itu adalah cara Allah membersihkan dirinya dan mengangkat derajatnya. Contoh, seorang yang sakit parah justru bersyukur karena ia merasa bahwa Allah sedang mendekatkannya kepadanya. Ia tidak lagi melihat sakit sebagai penderitaan, tetapi sebagai bentuk rahmat agar dosanya diampuni dan hatinya lebih bersih. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa kesabaran di tingkatan ini adalah tingkatan para wali dan orang-orang syalih. Mereka tidak hanya menerima ujian, tetapi juga merasakan kenikmatan di dalamnya, karena mereka melihat ujian sebagai bentuk kedekatan dengan Allah. D. Sabar dalam menghilangkan ego dan kehendak pribadi.
Tingkatan tertinggi dari kesabaran adalah ketika seseorang benar-benar menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Pada tingkat ini, ego dan kehendak pribadi telah hilang, dan yang tersisa hanyalah kehendak Allah. Ciri-ciri orang yang berada di tingkatan ini tidak lagi memikirkan apakah ujian itu baik atau buruk, karena yang ia lihat hanyalah kehendak Allah. Tidak ada perasaan berat dalam menerima ujian, bahkan tidak ada perasaan bahwa dirinya sedang diuji. Ia telah sepenuhnya melebur dalam ketentuan Allah, tanpa ada keinginan selain mengabdi kepadanya. Contoh, para nabi dan wali Allah yang tidak lagi melihat perbedaan antara nikmat dan ujian. Mereka hidup hanya untuk Allah, sehingga apapun yang terjadi tidak menggoyahkan hati mereka. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebut tingkatan ini sebagai tingkatan para syiddiqin, yaitu mereka yang telah mencapai derajat fana, melebur dalam kehendak Allah, dan baqa, tetap teguh dalam kebersamaan dengan Allah. Pelajaran yang bisa diambil, kesabaran bukan sekadar bertahan, tetapi juga tentang bagaimana hati menerima ujian. Semakin tinggi tingkat kesabaran seseorang, semakin dekat ia dengan Allah. Pada tingkatan tertinggi, seseorang tidak lagi melihat ujian sebagai penderitaan, tetapi sebagai bagian dari kehendak Allah yang harus diterima dengan penuh cinta. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa kesabaran adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati dan kedekatan dengan Allah. Jika seseorang mampu naik dari tingkatan sabar yang rendah hingga yang tertinggi, maka ia akan mencapai makam tertinggi dalam perjalanan spiritualnya. Kelima, kesabaran sejati, tawakal dan ridha. Kesabaran sejati menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah ketika seseorang tidak hanya menerima ujian dengan tabah, tetapi juga merasakan ridha terhadap ketentuan Allah. Sabar tanpa keluhan berarti tidak mengeluh kepada makhluk, tetapi hanya mengadu kepada Allah. Tawakal dalam ujian berarti percaya sepenuhnya bahwa Allah memiliki rencana terbaik. Ridha dengan takdir berarti menerima segala ketetapan dengan hati yang lapang dan tidak menyesali keadaan. Beliau menyebutkan bahwa seorang hamba yang mencapai tingkat sabar tertinggi tidak lagi merasakan kepedihan dalam ujian karena hatinya sepenuhnya bersandar kepada Allah. Baginya, kesenangan dan penderitaan sama saja selama semua itu berasal dari kehendak Allah. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa kesabaran sejati bukan hanya tentang menahan diri dari keluh kesah, tetapi juga melibatkan tawakal dan ridha. Kedua aspek ini menunjukkan tingkat kesabaran yang lebih dalam dan sempurna, karena seseorang tidak hanya menerima ujian, tetapi juga menyerahkan sepenuhnya urusannya kepada Allah dengan hati yang lapang dan penuh cinta. Kesabaran yang sempurna bukan sekadar menahan diri, tetapi juga mewujudkan tawakal, penyerahan total kepada Allah, dan ridha, kerelaan hati dalam menerima ketetapan Allah. A. Kesabaran sejati melibatkan tawakal. Tawakal adalah bentuk kesabaran yang lebih tinggi, di mana seseorang menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah dengan keyakinan penuh bahwa hanya Allah yang mengatur segala sesuatu. Ciri-ciri kesabaran dengan tawakal: tidak panik atau gelisah ketika menghadapi ujian, tidak bergantung pada usaha manusia semata, tetapi yakin bahwa pertolongan Allah akan datang. Hati tetap tenang meskipun dalam keadaan sulit, karena percaya bahwa Allah memiliki rencana terbaik. Contoh, seorang yang kehilangan pekerjaannya tidak terburu-buru mencari cara dengan penuh kegelisahan, tetapi ia tetap berusaha dengan tenang dan berserah diri kepada Allah. Ia yakin bahwa Allah pasti akan memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa tawakal adalah tanda bahwa seseorang telah mencapai kedewasaan spiritual, di mana ia tidak lagi merasa takut terhadap dunia, karena hatinya telah bergantung sepenuhnya kepada Allah. Baby, kesabaran sejati harus disertai ridha. Ridha adalah tingkatan lebih tinggi dari sekadar menerima takdir. Ridha berarti mencintai setiap ketetapan Allah, baik itu yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Ciri-ciri kesabaran dengan ridha: tidak merasa berat dalam menerima ujian, bahkan merasa bahagia karena itu adalah ketetapan Allah. Tidak ada keluhan sedikit pun dalam hati, melihat segala sesuatu dengan pandangan yang positif dan penuh hikmah. Contoh, seorang yang mengalami sakit berat bukan hanya bersabar, tetapi juga merasa bersyukur karena ia yakin bahwa sakit itu adalah cara Allah membersihkan dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa orang yang telah mencapai maqam ridha tidak lagi membedakan antara nikmat dan musibah. Baginya, semua yang datang dari Allah adalah baik dan penuh rahmat.
C. Kesempurnaan. Kesabaran, gabungan tawakal dan ridho. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kesabaran sejati adalah ketika seseorang memiliki tawakal dan ridho secara bersamaan. Dengan tawakal, seseorang menyerahkan segala urusannya kepada Allah tanpa rasa takut. Dengan ridho, ia menerima setiap ketentuan Allah dengan penuh cinta. Kesempurnaan kesabaran ini memiliki 3 tanda utama. 1. Tidak panik dan gelisah ketika menghadapi cobaan. 2. Tidak merasa berat menerima ketentuan Allah, bahkan bersyukur atas ujian tersebut. 3. Tidak memiliki keinginan selain apa yang Allah kehendaki. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebut orang yang telah mencapai makam ini sebagai orang yang telah melebur dalam kehendak Allah. Fanau fi irodatillah, di mana ia tidak lagi melihat dirinya sebagai subjek penderitaan, tetapi sebagai hamba yang sepenuhnya berada dalam genggaman kasih sayang Allah. 6. Contoh kesabaran dalam kehidupan seorang mukmin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan gambaran bahwa seorang mukmin yang sabar tidak mudah terguncang oleh kesulitan duniawi. Ketika kehilangan harta, ia tetap tenang. Ketika ditimpa sakit, ia tetap bersyukur. Ketika menghadapi penghinaan, ia tidak membalas dengan kebencian. Ia memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari ujian Allah untuk menguji keteguhan hatinya. Beliau menegaskan bahwa ujian seringkali datang sebagai bentuk latihan spiritual agar seorang hamba semakin mendekat kepada Allah. Dengan kesabaran, seseorang dapat menghindari keputusasaan dan terus berjalan di jalan ketaatan. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa kesabaran adalah salah satu sifat utama seorang mukmin sejati. Kesabaran bukan hanya sekadar bertahan dalam menghadapi ujian, tetapi juga menunjukkan tingkat kedewasaan spiritual seseorang dalam berhubungan dengan Allah. Kesabaran seorang mukmin mencakup berbagai aspek kehidupan, baik dalam menghadapi musibah, menjalankan ketaatan, menjauhi maksiat, maupun dalam menerima ketentuan Allah dengan ridha. A. Kesabaran dalam menghadapi musibah. Contoh, seorang mukmin yang kehilangan orang yang dicintai tetap tenang dan tidak meratap. Ia menerima kejadian tersebut sebagai ketetapan Allah dan tidak menyalahkan takdir. Penjelasan: seorang mukmin yang sabar tidak mengeluh atau berputus asa ketika diuji dengan kehilangan atau kesulitan. Ia tetap yakin bahwa setiap cobaan datang dari Allah sebagai bentuk kasih sayang dan cara untuk meningkatkan derajatnya. Ia mengingat firman Allah, "Sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa ujian yang menimpa seorang mukmin bukanlah hukuman, melainkan bentuk pendidikan dari Allah agar ia semakin dekat kepadanya. Da'ibau, kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Contoh, seorang mukmin yang tetap menjaga sholatnya tepat waktu, meskipun dalam kondisi lelah, sibuk, atau dalam perjalanan. Penjelasan: kesabaran dalam ibadah adalah tanda kecintaan seorang mukmin kepada Allah. Ia tidak menjadikan kesulitan sebagai alasan untuk meninggalkan kewajibannya. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa orang yang sabar dalam ibadah tidak hanya melakukannya karena kewajiban, tetapi juga dengan penuh kerinduan dan cinta. Ketika seseorang tetap menjalankan salat, puasa, zikir, dan amal ibadah lainnya, meskipun dalam keadaan sulit, maka ia termasuk dalam golongan orang yang sabar. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ibadah yang dilakukan dengan kesabaran akan menjadi sebab terbukanya pintu cahaya ilahi di dalam hati seorang mukmin. D. Kesabaran dalam menjauhi maksiat. Contoh, seorang pedagang yang memiliki kesempatan untuk menipu pelanggan demi keuntungan lebih besar, tetapi ia tetap jujur, meskipun tahu bahwa kejujurannya bisa menyebabkan kerugian duniawi. Penjelasan: kesabaran dalam menjauhi maksiat berarti menahan diri dari godaan syahwat dan larangan Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa kesabaran dalam menghadapi godaan dunia lebih berat dibanding kesabaran dalam menghadapi musibah. Seorang mukmin yang sabar akan lebih memilih ketaatan kepada Allah daripada keuntungan dunia yang bersifat sementara. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan
bahwa kesabaran dalam menjauhi maksiat adalah bentuk jihad yang paling besar, karena melawan hawa nafsu membutuhkan perjuangan yang terus-menerus. D. Kesabaran dalam menghadapi orang yang menyakitinya. Contoh, seorang mukmin yang difitnah dan dihina oleh orang lain, tetapi ia tidak membalas dengan kemarahan. Sebaliknya, ia tetap tenang dan memaafkan orang tersebut. Penjelasan: kesabaran dalam menghadapi perlakuan buruk dari orang lain adalah tanda akhlak yang luhur. Seorang mukmin tidak mudah tersulut emosi ketika dihina atau disakiti, karena ia yakin bahwa balasan terbaik datang dari Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa orang yang sabar dalam menghadapi celaan akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Mengutip kisah Nabi Muhammad yang tetap bersabar dan memaafkan penduduk Thaif meskipun mereka melemparinya dengan batu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa kesabaran dalam menghadapi perlakuan buruk akan menjadikan seseorang lebih dekat kepada Allah. J. Kesabaran dalam menghadapi kehidupan yang tidak sesuai dengan keinginan. Contoh, seorang mukmin yang berusaha keras dalam pekerjaannya tetapi belum juga mendapatkan hasil yang diinginkan. Ia tetap berusaha dan tidak berputus asa. Penjelasan: kadang kehidupan tidak berjalan sesuai harapan, tetapi seorang mukmin yang sabar tidak akan mengeluh atau putus asa. Ia tetap bekerja keras dan berdoa sambil menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa dunia ini hanyalah ujian, dan seorang mukmin harus tetap bersabar serta percaya bahwa Allah telah menetapkan yang terbaik untuknya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa seorang mukmin sejati tidak tergesa-gesa ingin melihat hasil, tetapi ia yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik pada waktu yang tepat. Pelajaran utama yang bisa diambil: 1. Kesabaran adalah tanda keimanan yang kuat. 2. Kesabaran dalam ibadah dan menjauhi maksiat adalah jihad yang paling besar. Ketiga, kesabaran dalam menghadapi manusia menunjukkan kedewasaan spiritual. Keempat, kesabaran dalam menerima takdir menjadikan hati lebih tenang dan bahagia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa kesabaran bukan hanya tentang menahan diri, tetapi juga tentang mempercayai rencana Allah dan menjalani kehidupan dengan penuh keikhlasan dan keyakinan kepadanya. 7. Cara menguatkan kesabaran. Kesabaran sabr adalah pilar utama dalam perjalanan spiritual seorang mukmin. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa kesabaran bukan hanya sekadar bertahan dalam menghadapi ujian, tetapi juga merupakan tanda kedewasaan iman dan kedekatan dengan Allah. Namun, kesabaran tidak datang secara instan, melainkan harus dilatih dan diperkuat agar seseorang mampu menjalani kehidupan dengan penuh keikhlasan dan keteguhan hati. Berikut adalah cara-cara menguatkan kesabaran berdasarkan ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. A. Memperkuat keimanan dan keyakinan kepada Allah. Penjelasan: sumber utama kesabaran adalah iman yang kokoh. Seorang mukmin yang yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi telah ditentukan oleh Allah tidak akan mudah gelisah atau kehilangan harapan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa semakin kuat keyakinan seseorang kepada Allah, semakin besar pula kekuatannya dalam menghadapi ujian hidup. Cara menguatkan iman: sering membaca dan merenungi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kesabaran. Memahami bahwa dunia ini adalah tempat ujian dan kehidupan sejati ada di akhirat. Meyakini bahwa setiap ujian memiliki hikmah dan Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Dalil Al-Quran: dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Hud ayat 115. B. Mengendalikan hawa nafsu dan emosi. Penjelasan: hawa nafsu adalah salah satu penyebab utama ketidaksabaran. Orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya akan mudah marah, berkeluh kesah, atau bahkan menyalahkan takdir Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan pentingnya mujahadah, perjuangan melawan hawa nafsu, sebagai sarana untuk menguatkan kesabaran. Cara melatih diri agar tidak mudah terpancing emosi, berlatih menahan amarah, dan membiasakan diri dengan sikap tenang dalam menghadapi masalah. Menghindari pergaulan dengan orang-orang yang mudah mengeluh dan menyebarkan energi negatif. Membaca kisah-kisah para nabi dan wali yang menunjukkan kesabaran luar biasa dalam menghadapi ujian. Dalil hadis:
Orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. C. Memperbanyak zikir dan mengingat Allah. Penjelasan. Zikir adalah salah satu cara terbaik untuk menenangkan hati dan menguatkan kesabaran. Dengan selalu mengingat Allah, seseorang akan lebih mudah menerima setiap ujian sebagai bagian dari kehendak-Nya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyarankan agar seorang mukmin selalu menyibukkan lisannya dengan zikir, agar hatinya tetap tenang dan tidak mudah terguncang oleh cobaan. Zikir yang bisa diamalkan untuk menguatkan kesabaran. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Shalawat kepada Nabi Muhammad agar hati menjadi lebih tenang dan penuh berkah. Dalil Al-Quran. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. D. Menerima takdir Allah dengan ridha. Penjelasan. Kesabaran sejati muncul ketika seseorang mampu menerima takdir Allah dengan lapang dada dan tanpa keluhan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa ridha terhadap ketentuan Allah adalah bentuk tertinggi dari kesabaran. Orang yang ridha tidak hanya bersabar dalam menghadapi ujian, tetapi juga melihatnya sebagai anugerah yang mendekatkannya kepada Allah. Cara melatih diri agar lebih ridha terhadap takdir, berusaha menerima segala sesuatu sebagai bagian dari rencana terbaik Allah. Tidak terlalu berharap pada dunia dan lebih fokus pada kehidupan akhirat. Selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan, meskipun dalam kondisi sulit. Dalil hadis. Barang siapa yang ridha dengan ketetapan Allah, maka Allah akan meridainya. Dan barang siapa yang murka terhadap ketetapan Allah, maka Allah pun akan murka kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi. E. Berlatih dengan ujian kecil sebelum menghadapi ujian besar. Penjelasan. Kesabaran bisa dilatih dengan menghadapi ujian-ujian kecil sehari-hari. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyarankan agar seorang mukmin membiasakan diri dengan kesabaran dalam hal-hal kecil sebelum ia diuji dengan hal yang lebih besar. Cara berlatih kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Menahan diri dari mengeluh ketika menghadapi hal-hal sepele seperti macet atau antrian panjang. Berlatih bangun lebih awal untuk sholat tahajud meskipun terasa berat. Menahan diri dari berkata kasar atau bereaksi berlebihan terhadap masalah kecil. Dalil hadis. Sesungguhnya pertolongan Allah datang bersama kesabaran. Hadis riwayat Tirmidzi. 8. Cara menggapai kesabaran yang sejati. Kesabaran sabar adalah salah satu sifat utama yang harus dimiliki oleh seorang mukmin dalam perjalanan spiritualnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib menekankan bahwa kesabaran sejati bukan hanya bertahan dalam menghadapi cobaan, tetapi juga menerima ujian dengan hati yang ridha, penuh keyakinan, dan tanpa keluhan. Namun, untuk mencapai kesabaran sejati, seseorang harus menempuh proses yang panjang dan terus-menerus. Berikut adalah cara-cara menggapai kesabaran yang sejati menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. A. Menyadari bahwa dunia ini adalah tempat ujian. Penjelasan. Dunia adalah tempat ujian, bukan tempat kesempurnaan. Kesadaran ini akan membuat seseorang tidak mudah terguncang saat menghadapi kesulitan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa setiap mukmin pasti diuji oleh Allah sebagai bentuk tarbiyah, pendidikan, dan penyucian diri. Cara mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saat menghadapi masalah, jangan langsung mengeluh, tetapi tanyakan pada diri sendiri, apa hikmah yang bisa diambil? Lihat setiap cobaan sebagai peluang untuk meningkatkan kedekatan dengan Allah. Jangan berharap dunia selalu memberikan kebahagiaan, karena hakikat dunia adalah ujian. Dalil Al-Quran. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2. B. Meningkatkan keimanan dan keyakinan kepada Allah. Penjelasan. Keimanan yang kokoh adalah pondasi utama dari kesabaran sejati. Semakin kuat iman seseorang, semakin besar kesabarannya dalam menerima ketetapan Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan,
bahwa kesabaran harus didasarkan pada keyakinan bahwa Allah adalah pengatur segala sesuatu dan setiap ujian memiliki tujuan yang baik. Cara meningkatkan keimanan agar lebih sabar: sering membaca Al-Quran dan merenungi maknanya, berteman dengan orang-orang yang memiliki iman kuat dan berakhlak mulia, menghadiri majelis ilmu dan mendengarkan nasihat ulama, dalil Al-Quran, dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Hud ayat 151. C. Melatih diri untuk tidak berkeluh kesah. Penjelasan: salah satu tanda kesabaran sejati adalah tidak mengeluh atas ujian yang diberikan oleh Allah. Orang yang sabar sejati tidak menyalahkan takdir, tidak mengutuk keadaan, dan tidak mempertanyakan keputusan Allah. Sebaliknya, ia menerima segala sesuatu dengan penuh ridha dan ketenangan hati. Cara berlatih agar tidak mudah mengeluh: ketika merasa ingin mengeluh, ubah keluhan menjadi doa dan istighfar. Ingat bahwa setiap cobaan adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Berbicara dengan orang yang lebih bijak agar mendapatkan perspektif yang lebih luas. Dalil hadis: barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya sabar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. D. Bertawakal kepada Allah dalam segala hal. Penjelasan: kesabaran sejati tidak bisa dilepaskan dari tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah berusaha semaksimal mungkin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa seorang hamba yang benar-benar sabar adalah mereka yang menyerahkan hasil akhir sepenuhnya kepada Allah tanpa merasa cemas atau ragu. Cara melatih tawakal dalam kehidupan sehari-hari: lakukan usaha terbaik dalam segala hal, lalu serahkan hasilnya kepada Allah. Jika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, katakan, ini sudah menjadi ketetapan Allah dan pasti ada hikmahnya. Hindari perasaan putus asa dan tetap optimis bahwa Allah memiliki rencana terbaik. Dalil Al-Quran: dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan mencukupinya. Quran Surah At-Talaq ayat 3. E. Memperbanyak zikir dan doa. Penjelasan: zikir dan doa adalah sumber ketenangan hati dan kekuatan jiwa dalam menghadapi ujian. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa dengan selalu mengingat Allah, seseorang akan memiliki kekuatan lebih untuk bersabar. Doa juga menjadi sarana bagi seorang mukmin untuk memohon keteguhan dalam menghadapi cobaan. Zikir yang bisa diamalkan untuk menguatkan kesabaran. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Memperbanyak istighfar agar hati lebih tenang dan terhindar dari kegelisahan. Dalil Al-Quran: ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. F. Menjadikan kesabaran sebagai gaya hidup. Penjelasan: kesabaran sejati bukan hanya saat menghadapi ujian besar, tetapi juga dalam hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa kesabaran harus menjadi kebiasaan yang dilakukan dalam setiap aspek kehidupan. Dengan menjadikan kesabaran sebagai gaya hidup, seseorang akan lebih mudah menghadapi tantangan dengan ketenangan hati. Contoh sederhana menjadikan kesabaran sebagai gaya hidup: tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, menahan diri dari berkata kasar atau menyakiti orang lain, bersikap tenang dalam situasi sulit dan tidak mudah panik. Dalil hadis: sesungguhnya pertolongan Allah datang bersama kesabaran. Hadis riwayat Tirmizi. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib, kesabaran sejati bukan sekadar bertahan, tetapi juga menerima ujian dengan hati yang ridha dan penuh keyakinan kepada Allah. 9. Bagaimana menerapkan sabar dalam kehidupan? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menjelaskan bahwa sabar bukan hanya sekadar menahan diri dari keluh kesah, tetapi merupakan kesempurnaan hati dalam menerima ketetapan Allah dengan penuh ketundukan dan keyakinan. Sabar yang sejati tidak hanya pasif, tetapi aktif, yakni seseorang tetap berusaha dan berjuang dengan penuh keikhlasan tanpa kehilangan harapan atau bergeser dari jalan ketakwaan. Beliau menjelaskan bahwa hamba yang sabar adalah mereka yang tidak mengeluh kepada makhluk, tetapi hanya mengadu kepada Allah.
menerima setiap ujian dengan keyakinan bahwa semua adalah ketetapan Allah yang penuh hikmah, tetap menjalankan ketaatan meskipun dalam kondisi sulit. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan beberapa prinsip penting agar seseorang dapat benar-benar mengamalkan sabar dalam kehidupan sehari-hari. A. Menyadari bahwa dunia adalah tempat ujian. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa dunia ini adalah tempat ujian, dar al-ibtila, bukan tempat kesenangan yang abadi. Allah menciptakan manusia dan membiarkannya melalui berbagai cobaan untuk menguji keikhlasan iman dan keteguhan hati. Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2. Dalam kitabnya, Syekh Abdul Qadir berkata, ketika engkau diuji, janganlah engkau mengeluh. Jangan berkata, mengapa ini terjadi padaku? Sebaliknya sadarilah bahwa dunia memang tempat ujian. Jika engkau ingin hidup tanpa ujian, berarti engkau menginginkan sesuatu yang mustahil. Ujian dapat berupa kesulitan dan penderitaan, tetapi juga bisa berupa kesenangan dan kelapangan. Keduanya adalah bentuk ujian yang berbeda. Kesulitan menguji kesabaran dan keteguhan hati. Kesenangan menguji rasa syukur dan tidak terpedaya oleh dunia. Oleh karena itu, kesabaran bukan hanya saat tertimpa musibah, tetapi juga dalam menjaga diri agar tidak terlena oleh nikmat dunia. 2B. Memperbanyak doa dan zikir untuk menenangkan hati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa sabar itu berasal dari kekuatan hati, dan hati mendapatkan kekuatannya dari hubungan dengan Allah. Maka, seorang hamba harus memperbanyak doa, zikir, dan munajat agar hatinya tetap teguh dalam menghadapi ujian. Beliau berkata, jika hatimu tidak kuat dalam menghadapi ujian, maka perbanyaklah mengingat Allah. Sebab, hati yang selalu bersama Allah tidak akan lemah oleh ujian dunia. Di antara zikir yang diajarkan oleh beliau untuk memperkuat kesabaran adalah Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Allahumma inni as'aluka asy-syabr. Ya Allah, aku memohon kesabaran kepadamu. Dengan memperbanyak zikir, seorang hamba akan lebih tenang dan tidak mudah tergoncang oleh ujian yang datang. 1C. Bersandar hanya kepada Allah dan tidak bergantung kepada makhluk. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa sumber utama kegelisahan dalam menghadapi ujian adalah bergantung kepada makhluk, bukan kepada Allah. Jika engkau bersandar kepada manusia, maka engkau akan kecewa. Tetapi jika engkau bersandar kepada Allah, maka engkau akan selalu merasa cukup. Orang yang sabar tidak mengeluh kepada manusia atau berharap pertolongan dari selain Allah. Ia menyadari bahwa setiap makhluk hanyalah perantara, sedangkan hakikat pertolongan datang dari Allah. Syekh Abdul Qadir mencontohkan, jika sakit, berobatlah, tetapi jangan berharap kesembuhan dari dokter, melainkan dari Allah. Jika miskin, berusaha dan bekerja, tetapi jangan menganggap pekerjaan sebagai sumber rezeki, karena rezeki hakikatnya datang dari Allah. Jika mendapat cobaan dari seseorang, jangan melihatnya sebagai penyebab utama, tetapi pahami bahwa ia hanya alat dalam ketetapan Allah. Inilah bentuk sabar dalam tauhid, yakni tetap yakin bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, dan hanya Allah yang layak dijadikan sandaran. DAOD. Melihat ujian sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu ajaran paling mendalam dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah bahwa ujian bukanlah hukuman, tetapi undangan untuk lebih dekat kepada Allah. Beliau berkata, setiap kali engkau diuji, itu adalah panggilan dari Allah agar engkau semakin dekat kepadanya. Jangan menjauh, tetapi hampirilah Dia dengan ibadah, doa, dan kesabaran. Dalam menghadapi ujian, seorang hamba yang sabar akan meningkatkan ibadahnya, bukan malah menjauhi Allah. Memperbanyak doa, bukan malah mengeluh kepada manusia. Mengintrospeksi diri, bukan malah menyalahkan keadaan. Ujian bisa menjadi tangga menuju makam yang lebih tinggi di sisi Allah. Sebagaimana para nabi dan wali Allah yang semakin dekat kepadanya justru saat menghadapi ujian berat. Allah berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Bagaimana menerapkan sabar dalam kehidupan?
Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, sabar adalah kekuatan hati untuk menerima ujian dengan ridha, tidak mengeluh kepada makhluk, dan tetap teguh dalam ibadah. Untuk mengamalkan sabar dalam kehidupan, seorang hamba harus menyadari bahwa dunia adalah tempat ujian, memperbanyak doa dan zikir agar hati tetap kuat, bersandar hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Melihat ujian sebagai panggilan untuk semakin dekat kepada Allah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, seorang mukmin tidak hanya menjadi pribadi yang sabar, tetapi juga akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang bersabar, maka Allah akan memberikan kesabaran kepadanya, dan tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ke-10 hikmah di balik kesabaran dalam ujian. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib mengajarkan bahwa setiap ujian yang menimpa seorang hamba bukanlah bentuk kezaliman Allah, tetapi merupakan sarana penyucian dan peningkatan spiritual. Ujian adalah bentuk kasih sayang Allah agar hambanya semakin dekat dengannya dan mencapai makam yang lebih tinggi. Dalam pandangan beliau, kesabaran dalam menghadapi ujian bukan hanya sebagai bentuk ketahanan diri, tetapi juga sebagai jalan untuk memperoleh hikmah dan kedekatan dengan Allah. Ujian yang dihadapi dengan sabar memiliki manfaat besar bagi kehidupan dunia dan akhirat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebutkan beberapa hikmah di balik kesabaran dalam ujian. A. Menghapus dosa dan kesalahan. Salah satu hikmah terbesar dari ujian adalah penghapusan dosa-dosa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa Allah tidak akan membiarkan seorang mukmin diuji tanpa ada manfaat di baliknya. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kecemasan, kesedihan, gangguan atau kesusahan, bahkan sekadar tertusuk duri, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan ujian itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekh Abdul Qadir berkata dalam Futuh Al-Ghaib, "Setiap cobaan yang menimpamu adalah rahmat Allah yang tersembunyi. Jika engkau bersabar, maka engkau akan mendapatkan pengampunan. Namun jika engkau mengeluh, engkau akan kehilangan manfaat dari ujian tersebut." Beliau mengajarkan bahwa ujian adalah cara Allah menyucikan hati hambanya dari dosa-dosa masa lalu. Orang yang memahami hal ini tidak akan melihat ujian sebagai penderitaan semata, tetapi sebagai cara Allah membersihkan dirinya dari kesalahan dan menyiapkannya untuk kehidupan yang lebih baik di akhirat. Bagaimana cara menghadapi ujian agar menghapus dosa? Tidak mengeluh kepada manusia, tetapi berserah diri kepada Allah. Memohon ampunan kepada Allah dengan istighfar dan taubat. Mengambil pelajaran dari ujian agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Atau B. Mengangkat derajat dan kedudukan di sisi Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa Allah menguji hamba-hamba pilihannya bukan untuk menyiksa mereka, tetapi untuk meningkatkan makam dan derajat mereka. Beliau berkata, "Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Dia akan mengujinya. Sebab hanya dengan ujian seorang hamba bisa naik ke derajat yang lebih tinggi di sisi Allah." Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah. Sesungguhnya orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang paling dekat derajatnya kepada mereka, lalu yang berikutnya dan berikutnya. Seseorang diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Semakin tinggi derajat seseorang di sisi Allah, semakin besar pula ujian yang ia hadapi. Oleh karena itu, kesabaran dalam menghadapi ujian bukan hanya tanda kekuatan iman, tetapi juga bukti bahwa seseorang sedang dinaikkan derajatnya oleh Allah. Bagaimana cara meraih peningkatan derajat dari ujian? Menerima ujian dengan penuh ketundukan dan keridaan, memperbanyak ibadah dan zikir saat menghadapi kesulitan, menghindari sikap putus asa dan terus berharap kepada Allah SWT, menjadikan hati lebih kuat dan bersih. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa hati yang bersih adalah hati yang telah melalui ujian dengan sabar dan ridha. Tanpa ujian, hati akan tetap lemah dan bergantung pada dunia. Beliau berkata, "Jika engkau ingin hatimu bersinar dengan cahaya ilahi, maka bersabarlah dalam menghadapi ujian. Sebab, ujian adalah cara Allah menghilangkan ketergantunganmu pada dunia dan menanamkan kecintaan kepadanya di dalam hatimu.
Ujian adalah cara Allah melatih hati agar tidak mudah goyah, tidak terikat pada dunia, dan selalu bersandar hanya kepadanya. Seorang mukmin yang telah terbiasa menghadapi ujian dengan sabar akan memiliki hati yang kuat, tidak mudah gelisah, dan selalu tenang dalam setiap keadaan. Bagaimana cara menjadikan ujian sebagai sarana penyucian hati? Tidak berputus asa saat menghadapi kesulitan, tetapi melihatnya sebagai cara Allah membersihkan hati, menjauhi keluh kesah dan menggantinya dengan zikir serta doa. Meyakini bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Allah berfirman, "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Quran Surah Al-Insyirah ayat 6. Hikmah kesabaran dalam ujian. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, setiap ujian memiliki hikmah yang mendalam dan bukan terjadi secara sia-sia. Hikmah tersebut antara lain, menghapus dosa. Ujian adalah cara Allah menyucikan hambanya dari dosa dan kesalahan. Mengangkat derajat. Ujian menjadi sarana bagi hamba pilihan Allah untuk naik ke makam yang lebih tinggi. Menjadikan hati lebih kuat dan bersih. Ujian melatih jiwa agar tidak bergantung kepada dunia dan lebih dekat kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa seorang mukmin sejati tidak akan takut pada ujian, tetapi akan menghadapinya dengan penuh keyakinan bahwa Allah selalu bersamanya. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah kebaikan baginya. Jika ia mendapatkan nikmat, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ia ditimpa musibah, ia bersabar, dan itu juga baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Dengan memahami hikmah di balik kesabaran dalam ujian, kita akan mampu menjalani hidup dengan hati yang lebih tenang, penuh ketundukan, dan keyakinan bahwa semua yang Allah tetapkan adalah yang terbaik untuk kita. Kesabaran dalam ujian, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, adalah salah satu bentuk keimanan tertinggi. Ia bukan sekadar menahan diri dari keluhan, tetapi juga menunjukkan ketundukan total kepada kehendak Allah. Dengan memahami bahwa ujian adalah sarana peningkatan spiritual, seorang mukmin akan mampu menghadapi segala cobaan dengan hati yang tenang dan penuh keyakinan. Kesabaran yang sejati akan membawa seseorang pada ketenangan batin, keikhlasan dalam menerima takdir, dan kedekatan yang lebih kuat dengan Allah. Sehingga tidak ada ujian yang terasa berat bagi mereka yang telah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepadanya. Kesabaran dalam ujian, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, adalah salah satu bentuk keimanan tertinggi. Seseorang yang benar-benar sabar tidak hanya menahan diri dari keluhan, tetapi juga menerima ujian dengan ridha, bahkan merasakan manisnya kesabaran sebagai tanda cinta Allah. Dengan kesabaran, seorang mukmin akan memiliki ketenangan batin, keikhlasan dalam menerima takdir, dan kedekatan yang lebih kuat dengan Allah. Mereka yang mencapai puncak kesabaran tidak lagi takut dengan ujian, karena mereka memahami bahwa setiap cobaan adalah panggilan Allah untuk semakin mendekat kepadanya. Demikian sebuah narasi tentang kesabaran dalam ujian. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib, semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.